Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, selamat datang. Saya harap Anda menemukan banyak informasi bermanfaat di sini. Saya ingat betul ketika Ibu Rosalina datang berkonsultasi. Usianya sudah 70-an. Tapi beliau terlihat sangat bugar. Kulitnya segar, dan geraknya lincah. Saya penasaran sekali dan langsung bertanya, "Ibu Rosalina, apa sih rahasianya bisa sebugar ini di usia senja?" Jawaban beliau sangat sederhana. Ternyata beliau hanya rutin mengonsumsi camilan yang kita anggap biasa. Tapi manfaatnya sungguh luar biasa untuk kesehatan jangka panjang. Nah, di video kali ini, saya akan bagikan rahasia Ibu Rosalina dan 9 camilan sehat lainnya yang bisa membantu Bapak dan Ibu semua menjaga kesehatan tanpa harus bergantung pada obat-obatan mahal. Saya tahu, seiring bertambahnya usia, tantangan kesehatan memang semakin beragam, mulai dari kolesterol tinggi hingga asam urat yang sering kambuh. Namun, Dr. Hana menekankan bahwa kunci utamanya ada pada apa yang kita makan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita mengolahnya. Metabolisme tubuh melambat saat kita menua, sehingga memilih camilan yang tepat, terutama dengan cara direbus atau dikukus, jauh lebih baik daripada digoreng. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Kacang rebus camilan pertama yang sangat direkomendasikan adalah kacang rebus. Kacang-kacangan, seperti kacang tanah atau kacang hijau, kaya akan protein nabati, magnesium, dan serat larut yang sangat efektif dalam membantu menurunkan kolesterol jahat LDL yang seringkali menjadi momok bagi lansia. Serat larut ini bekerja dengan cara menyerap kelebihan lemak dalam tubuh sebelum sempat diserap. Selain itu, kacang rebus juga membantu menjaga gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan yang tidak diinginkan. Namun, sangat penting untuk merebus kacang tanpa tambahan garam berlebih dan hindari menggorengnya sama sekali karena proses penggorengan dengan minyak panas justru bisa merusak lemak baik yang terkandung dalam kacang dan menambah asupan lemak jenuh yang tidak sehat. Pisang kukus selanjutnya ada pisang kukus, camilan yang memberikan energi lembut dan sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia. Pisang adalah sumber kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang sangat baik. Kalium berperan penting dalam membantu menyeimbangkan tekanan darah. Sementara magnesium dan vitamin B6 dikenal dapat membantu menurunkan kadar asam urat serta memiliki efek menenangkan pada saraf. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, gunakanlah pisang raja atau pisang kepok yang sudah matang. Kemudian kukus selama sekitar 10 hingga 15 menit hingga teksturnya lembut dan rasanya manis alami tanpa perlu tambahan gula. Kulit apel kering mungkin terdengar tidak biasa, tetapi kulit apel kering adalah camilan yang sangat bermanfaat. Kulit apel mengandung senyawa quercetin yang merupakan antioksidan kuat, serta pektin, serat larut yang luar biasa. Kedua komponen ini bekerja secara sinergis untuk menyapu racun dari tubuh dan secara efektif mencegah penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah, menjaga elastisitas arteri. Cara mengolahnya pun cukup mudah. Cuci bersih apel dengan air garam untuk menghilangkan pestisida, kupas tipis kulitnya, lalu jemur di bawah sinar matahari atau oven dengan suhu rendah hingga kering dan renyah seperti keripik. Jagung rebus jagung. Rebus adalah camilan murah meriah dengan manfaat kesehatan yang besar bagi lansia. Jagung kaya akan serat larut dan fitosterol,
Serat larut membantu menghalangi penyerapan kolesterol jahat di usus, sementara fitosterol bekerja mirip dengan kolesterol, namun tidak diserap oleh tubuh, sehingga bisa mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan lain. Selain itu, jagung juga merupakan sumber antioksidan penting seperti lutein dan zeaxanthin yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata lansia, mencegah degenerasi makula yang sering terjadi di usia tua. Pastikan untuk merebus jagung tanpa tambahan mentega atau garam berlebih untuk menjaga manfaat kesehatannya. Biji wijen meskipun ukurannya kecil, biji wijen memiliki manfaat yang besar. Biji wijen mengandung senyawa sesamin yang telah terbukti membantu meredakan peradangan sendi, suatu kondisi yang sering dialami oleh lansia. Selain itu, biji wijen juga kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Untuk mengonsumsinya, Bapak dan Ibu bisa menaburkan sekitar 2 sendok makan biji wijen yang sudah disangrai tanpa minyak di atas makanan lain seperti bubur, sereal, atau bahkan pisang kukus. Telur rebus adalah sumber protein lengkap yang fantastis dan seringkali disalahpahami terkait kolesterol. Padahal, telur rebus sebenarnya membantu menaikkan kadar kolesterol baik HDL dalam tubuh yang justru berfungsi untuk membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Selain itu, telur kaya akan holin, nutrisi penting untuk fungsi otak dan daya ingat, serta vitamin D yang esensial untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Porsi yang disarankan adalah setengah butir setiap pagi atau 1 butir penuh sebanyak 3 kali seminggu. Selalu dikombinasikan dengan sayuran. Hindari telur goreng atau dadar yang menggunakan banyak minyak. Kukus tahu kukus merupakan sumber protein nabati yang luar biasa, rendah lemak jenuh, dan sangat bersahabat bagi ginjal lansia. Tahu tidak hanya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, tetapi juga efektif dalam menurunkan kadar purin, zat yang menjadi penyebab utama asam urat. Dengan mengonsumsi tahu secara teratur, Bapak dan Ibu bisa menjaga kesehatan jantung dan persendian. Saran pengolahannya sangat mudah. Kukus tahu hingga matang, lalu tambahkan sedikit bumbu alami seperti irisan bawang putih, jahe, atau sedikit kecap asin rendah sodium untuk menambah rasa. Penting untuk selalu menghindari tahu goreng. Yogurt tawar, plain yogurt tawar, atau plain yogurt adalah camilan yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Yogurt kaya akan probiotik, yaitu bakteri baik yang menjaga keseimbangan mikrobiota usus, yang pada gilirannya dapat menghambat penyerapan lemak jahat dari makanan lain. Selain itu, yogurt juga merupakan sumber kalsium yang sangat baik, penting untuk menjaga kepadatan tulang yang cenderung menurun pada lansia. Pilihlah yogurt tawar tanpa gula tambahan. Jika rasanya terlalu asam, Bapak dan Ibu bisa mencampurkannya dengan potongan buah segar seperti stroberi, blueberry, atau pisang untuk menambah rasa manis alami dan serat. Almond panggang tanpa garam terakhir, namun tidak kalah penting, adalah almond panggang tanpa garam. Almond adalah kacang yang kaya akan vitamin A, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, serta lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Lemak sehat ini membantu melindungi pembuluh darah dan menstabilkan irama jantung, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Porsi yang disarankan adalah segenggam kecil atau sekitar 10-12 butir almond panggang per hari sebagai camilan di sore hari. Pastikan untuk memilih almond yang dipanggang tanpa tambahan garam, karena asupan natrium
Berlebih tidak baik untuk tekanan darah. Memilih camilan sehat dan cara pengolahannya yang tepat adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar untuk kualitas hidup di usia senja. Ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat tubuh kita sendiri, serta takaran yang aman untuk semua lansia pada umumnya adalah dalam porsi wajar dan tidak berlebihan. Untuk makanan seperti kacang, jagung, atau buah, cukup 1 porsi mangkuk kecil. Untuk telur, 3-4 kali seminggu sudah cukup. Dan untuk yogurt, 1 cup kecil per hari. Ingat, kuncinya adalah variasi dan moderasi. Jadi, Bapak dan Ibu dapat disimpulkan bahwa untuk hidup lebih lama dengan kualitas yang baik di usia senja, kita tidak selalu membutuhkan obat-obatan mahal. Dengan memilih camilan yang tepat seperti kacang rebus, pisang kukus, kulit apel kering, jagung rebus, biji wijen, telur rebus, tahu kukus, yogurt tawar, dan almond panggang tanpa garam, kita bisa secara signifikan menurunkan kolesterol, mengelola asam urat, dan menjaga tubuh tetap bugar. Ingatlah pentingnya cara pengolahan, utamakan merebus atau mengukus daripada menggoreng. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda siap untuk mencoba mengganti camilan harian Anda dengan pilihan-pilihan yang lebih sehat ini? Ajak untuk menghindari kebiasaan buruk. Jangan biarkan kebiasaan kecil mengonsumsi camilan tidak sehat menjadi penghalang bagi kesehatan dan kebugaran Anda di masa tua. Mulai hari ini, mari kita tinggalkan gorengan dan makanan olahan yang tinggi gula serta garam dan beralih ke camilan alami yang kaya manfaat. Ajak teman lansia. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Khususnya para lansia. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung untuk mencapai hidup yang lebih sehat dan panjang umur tanpa harus bergantung pada obat-obatan.